Nama saya Rafli Indra Permana. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kenakalan Remaja Bukan Jati Diri Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang saat ini kita semua rasakan. Teman-teman semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Menurut Kartono, ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Pada remaja ini, melakukan tindakan tersebut karena didorong dengan berbagai faktor, ditambah dengan adanya kesempatan, perbuatan mereka disebut dengan tindakan patologis, karena mereka melanggar norma hukum dan berbuat di luar batas. Bahkan, angka kenakalan remaja di tahun 2016 meningkat cukup pesat, yakni lebih dari 20%. Teman-teman yang saya cintai, hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor menunjang akan perubahan perilaku di kalangan remaja, seperti kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan dengan teman yang tidak baik, peran dari perkembangan iptek yang berdampak buruk bagi perilaku, tidak adanya bimbingan kepribadian dari orang tua, dasar-dasar agama yang kurang diajarkan, tidak adanya media penyalur bakat dan hobi, dan kebebasan yang berlebihan. Teman-teman yang saya cintai, ada beberapa cara yang mungkin bisa dijadikan sebuah usaha untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja, yaitu seperti perlunya pendidikan agama sejak dini, mentaati nasihat-nasihat yang telah diterima khususnya dari orang tua, jangan terpancing untuk mencoba hal-hal yang menurut agama dianggap pelanggaran, mempunyai konsep hidup yang matang, dan menyusun rencana masa depan dengan baik. Kenakalan remaja pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kenakalan remaja di sekolah. Contohnya, tidak masuk sekolah, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, dan melakukan vandalisme di toilet sekolah. Dan yang kedua, ada kenakalan remaja di sekolah, di luar sekolah. Yang pertama ada ikut balapan liar, ikut tawuran, dan minuman keras. Dan yang ketiga ada kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, dan melanggar norma yang telah disepakati bersama. Dan ada bentuk kenakalan remaja, yaitu penyalahgunaan narkoba. Fungsi utama narkoba dalam segi medis adalah sebagai analgetik untuk mengurangi rasa sakit. Namun, belakangan ini, para remaja menggunakan narkotika untuk bersenang-senang dan kepentingan pribadinya. Yang kedua, adanya perilaku seksual sebelum nikah. Perilaku seksual di luar nikah terjadi di kalangan remaja sebagai akibat masuknya kebudayaan barat. Perilaku seksual di luar nikah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Yang ketiga, ada perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat merusak dan memperlemah persatuan dan kesatuan para pelajar dan merusak nilai-nilai sosial. Dan yang keempat, ada kebut-kebutan, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan melampaui kecepatan maksimum yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengganggu bahkan membahayakan pemakai jalan yang lain. Kelima, ada peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar cabul ataupun tidak senonoh, majalah diangkat cerita porno dan merusak anak. Di sini ada ciri-ciri kenakalan remaja, yaitu dalam kenakalan remaja harus terlihat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku. Kenakalan remaja tersebut memiliki tujuan asosial,
yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma. Dan ketiga, ada kenakalan remaja adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur 13 sampai 17 tahun. Dan yang keempat, ada kenakalan remaja bisa dilakukan oleh seorang remaja saja. Dan ada bentuk kenakalan remaja, kenakalan biasa, yaitu misalnya seperti suka berkelahi, keluyuran, dan membolos sekolah. Ada kenakalan remaja yang menjurus pada pelanggaran seperti kejahatan, misalnya mengendarai sepeda motor tanpa SIM dan mengambil barang orang lain tanpa izin. Dan kenakalan remaja khusus misalnya seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, dan pemerkosaan. Dan ya, meskipun teknologi menjadi faktor utama dalam kenakalan remaja, namun kita tidak dapat mempersalahkan kemajuan teknologi. Karena teknologi diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia, tergantung bagaimana manusia tersebut mempergunakannya, apakah memanfaatkannya dengan baik atau malah menyalahgunakannya. Teman-teman yang saya cintai, saya rasa cukup sampai di sini pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.